Ya, tolong. Baik. Ya, jadi topik kita judulnya adalah How to Empower Your Thinking to Success. Bagaimana Anda memberdayakan pikiran Anda untuk sukses, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Perkenalkan, nama saya Freddy Leong. Buat Anda yang baru pertama kali join, ya, saya salah satunya banyak membantu klien saya untuk habit dan mindset change. Bagaimana mengubah habit, bagaimana mengubah mindset. Ya, spesialisasi saya yang lain adalah strategic business coach, ya, termasuk di dalamnya adalah sales and marketing dan sebagainya. Ya, oke ya. Ya, rekamannya ini kita rekam, jadi buat nanti Anda mau putar ulang atau Anda mau kasih teman yang lain untuk dengarkan, nanti kami berikan linknya hari Senin. Ya, hari Senin kita akan berikan linknya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, buat Anda yang baru pertama kali join dengan saya juga undang Bapak Ibu di sosial media kami, di Instagram Freddy Leong 17, TikTok, saya juga ada di TikTok, Freddy Leong 170 di TikTok. Ya, Anda bisa jadi follow, jadi subscribe di YouTube, ya, Freddy Leong. Nah, Facebook saya nggak tahu nih, masih pada main di Facebook nggak nih ya. Oke, nah kita akan langsung aja topik pada malam hari ini. Saudara, saya akan mulai dengan sebuah penelitian. Ya, saya senang sekali kalau membawakan topik apapun, saya akan cari dulu research-nya apa. Jadi nggak asal ngomong nih saya nih ya. Nah, ada satu dokter ahli otak, Bapak Ibu. Namanya Dr. Leaf. Ya, nama lengkapnya adalah Caroline Leaf, Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, hasil penelitiannya dia orang Amerika ya Bapak Ibu, 95% manusia di bumi ini saya kutip dari bukunya, tidak tahu bagaimana menggunakan otak mereka dengan benar. Hanya 5% manusia yang menggunakan otak mereka secara benar. Ini menarik ya. Dan ketika saya baca ini, saya renungkan, saya lihat kiri kanan, saya mengamati banyak orang, memang loh Bapak Ibu, hanya 5% orang yang memakai cara berpikir yang benar. Makanya program malam ini adalah serial, kami punya program dengan judul Pakai Otaknya Yuk. Ya, kira-kira 2 bulan, 3 bulan sekali lah seri ini kami tampilkan dengan topik yang beda-beda. Ya, ini adalah sebuah serial dengan judul Pakai Otaknya Yuk. Nah, ini sesuai dengan Dr. Leaf punya penelitian. Ya, yang make otaknya, pakai pikirannya, kontrol pikirannya dengan benar, itu nggak banyak Bapak Ibu ternyata. Hanya 5% yang menggunakan pikiran mereka dengan benar. Ya. Nah, lalu Dr. Caroline Leaf mengatakan juga gini, 87% penyakit mental, ya apalagi zaman sekarang dikit-dikit healing, penyakit fisik, masalah-masalah intelektual itu terjadi akibat kebiasaan cara berpikir yang salah dari manusia. Nah, makanya kenapa saya minta atau mengundang Bapak Ibu, ajak pasangan Anda, sehingga Anda bisa punya wawasan bahwa penting banget Anda lakukan parenting, mendidik anak-anak Anda, dengan melatih cara berpikir yang benar. Saya ulangi ya, parenting Anda berdasarkan cara berpikir yang benar Anda latih anak-anak Anda. Ya, kalau Bapak Ibu tidak ambil alih peranan untuk melatih cara berpikir anak-anak Anda yang benar, maka isi dari otak anak-anak Anda akan diambil alih oleh internet, Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Anda ketik di chat. Maka pikiran anak-anak Anda akan diambil alih oleh sosial media, oleh YouTube, oleh Instagram. Ya, kalau yang dia dapat positif ya bagus. Nah, Anda setuju nggak Bapak Ibu? Ketika orang tua tidak ambil alih ya investasi pola pikir yang benar, maka anak-anak akan diisi oleh internet. Nah, coba ketik di chat. Kalau Anda bilang setuju, ketik angka 1, Bapak Ibu. Kalau Anda setuju, ketik angka 1 coba. Ya, saya cuma pengen tahu audiens pada malam hari ini pada ada di depan monitor nggak? Menyimak apa enggak gitu ya. Wah, udah masuk nih ya. Oke.
Setuju ya? Setuju. Satu, satu, satu. Wow, thank you. Ya, jadi Anda sepaham dengan saya ya. Bila Anda punya anak sejak kecil, Anda tidak investasi mindset yang benar, maka anak-anak Anda pikirannya, mindsetnya, otaknya akan diisi oleh hal-hal yang kita nggak tahu dari mana. Ya, bukunya beli di mana? Think, Learn, and Succeed. Nah, Bapak Ibu, di Indonesia bukunya Dr. Caroline Leaf itu udah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Anda bisa lihat di Gramedia, Pak. Ya, judul bukunya ini, saya sarankan kalau Anda mau baca bukunya adalah Switch on Your Brain. Ini Tokopedia kalau nggak salah ada. Jadi Tokopedia udah ada. Dalam versi bahasa Indonesianya. Karena beliau ini menulis buku banyak sekali yang kaitan dengan otak, dengan pikiran. Saya juga baca ini berulang-ulang Bapak Ibu. Karena ini buku ditulis hasil penelitian beliau. Ya, sekian tahun meneliti cara berpikir manusia. Ya, jadi buat Anda yang senang baca buku, silakan Anda bisa lihat ya di Gramedia. Nah, otak manusia itu seperti otot. Jika tidak digunakan dengan baik, dengan benar, maka dia akan masuk kepada default mode, gagal berfungsi. Maka jangan heran Bapak Ibu, nanti ya anak-anak Anda, bahkan Anda, ya karena nggak pernah diinvestasi cara berpikir yang benar, jadi ngawur. Akibatnya kerja juga ngawur, ngaco gitu loh Bapak Ibu. Ya, semakin otak digunakan dengan benar, maka akan semakin cerdas. Saya yakin Anda pasti setuju. Ya, nah, saya nampilkan lagi data dari Dr. Leaf. Ribuan orang dalam penelitiannya, Dr. Leaf mengatakan gini, ada peningkatan 35% sampai 75% dalam kinerja seseorang, kemampuan menggunakan otak dengan lebih baik apabila orang itu mengerti bagaimana berpikir dengan benar. Saudara coba, Anda boleh tulis di chat lagi ya. Menurut Anda, di usia berapa anak-anak Anda harus dilatih cara berpikir yang benar? Oleh orang tua, bukan oleh siapa-siapa. Anda tulis di chat. Menurut Anda, ya, menurut Anda, orang tua harus mulai melatih anak-anak mereka dalam cara berpikir, cara pakai otak, mulai dari usia berapa? Anda tolong tulis di chat. Ya, biar seru aja gitu loh Bapak Ibu. Saya tidak ngomong sendirian ya. Oke, saya tunggu ya jawaban Bapak Ibu ya. Di usia berapa? Oke ya. Karena Dr. Leaf bilang semakin sering dilatih dan semakin bagus. Nah, ini udah ada jawabannya ya. Sejak usia balita, sejak usia 7 tahun, 3 tahun, 7 tahun, usia 6 tahun. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, sejak sedini mungkin 1 tahun Anda udah mulai start. Usia 1 tahun udah mulai start. Mulai dari yang simple-simple aja, sederhana-sederhana ketika anak-anak ini masih kecil. Ya, jadi usia 1 tahun, Pak. Ya udah, usia 1 tahun, papa, mama, bapak, ibu, ya bunda, dan ayahnya, Bapak Ibu sekalian, udah mulai melatih cara berpikir. Jadi orang tua itu nggak boleh hanya bilang, ini nggak boleh, ini salah, jangan ini, jangan itu. Itu mah bukan melatih pikiran. Itu akan membuat anak-anak Anda punya kreativitas jadi lumpuh. Ya. Nah, saya mau ajak Anda sebentar memahami tentang otak manusia. Ya, kalau kita lihat di sini dalam gambar ini, otak manusia itu ada 3 bagian. Ini saya cepat aja lah ya, karena ini sangat terlalu scientific ya. Tapi Anda perlu mengetahui. Jadi otak manusia ada yang namanya reptilian brain, Bapak Ibu. Ini adalah otak bagian manusia yang sifatnya berespon otomatis. Disinilah pusat pengaturan bagaimana orang bertahan hidup. Jadi misalnya orang dipukul, dia akan refleks ngebales. Orang kalau dipukul atau ada ancaman, dia akan refleks lari. Nah, yang mengatur itu adalah yang namanya otak reptilian. Otak reptil bahasa Indonesianya. Kenapa disebut otak reptil? Karena binatang pun punya reptilian brain. Persis kayak manusia, bagian dari otak reptil. Nah, ini adalah tempat
mengatur pernapasan. Ya, ini otomatis. Makanya otak reptil itu responnya otomatis. Mengatur napas, mengatur kelapar, mengatur bisa haus, mengatur bisa membalas ketika diserang, keinginan masalah seksualnya, itu otomatis Bapak Ibu. Nah, ada bagian otak yang namanya otak limbik. Disinilah tersimpan berbagai memori-memori, pola pikir di bawah sadar, kemarahan, rasa cemas, rasa senang, rasa takut, ini semua tersimpan memori di dalam bagian yang namanya otak limbik. Jadi kalau Anda sejak dini, anak-anak Anda masukkan pikiran-pikiran yang bermanfaat, pola pikir yang benar sedini mungkin Bapak Ibu. Maka di dalam limbic brain-nya ini akan dipenuhi oleh memori-memori hal-hal yang positif yang menjadi bekal ketika dia dewasa. Nah, kita juga punya otak yang namanya neocortex. Ini adalah bagian dari otak yang mengatur logika, analisa, keputusan-keputusan, pemecahan masalah, kendali diri, ya moral, ini boleh, ini tidak boleh, ini salah, ini tidak benar. Juga tempat pengaturan bahasa. Jadi, ketika neokorteksnya ini terlatih Bapak Ibu sekalian, maka keputusan-keputusan, pengendalian diri, logika-logika dia akan bagus sekali. Ya, kemampuan dia berbahasa akan bagus sekali. Nah, neokortex itu ada di bagian jidat Anda. Coba sekarang Anda pegang jidat Anda deh, nggak usah buka kamera. Bapak Ibu letakkan telapak tangan Anda di jidat Anda. Nah, di situ letaknya neokortex. Makanya ketika orang misal jatuh ya, Bapak Ibu, terbentur bagian depannya ini neokorteksnya, maka kemampuan dia berbahasa, kemampuan dia analisa itu akan terganggu. Nah, Bapak Ibu, limbic brain seringkali disebutnya pikiran bawah sadar. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan anak Anda sejak kecil atau terhadap Anda, dari mulai lahir, di 6 tahun pertama, di 12 tahun pertama Bapak Ibu sekalian, itu semua akan terekam di dalam memori. Ya, seperti kertas yang masih kosong Bapak Ibu. 12 tahun pertama ini adalah pusat fase pembentukan pola pikir dasar. Pola pikir bawah sadar yang akan menentukan karakter kualitas si anak ketika dewasa. Makanya kalau Anda perhatikan ya, kenapa di usia dewasa ada orang yang penakut, ada orang pemberani, ada orang percaya diri, ada orang yang minderan. Ada orang yang gampang cemas, khawatir, tapi ada orang yang gampang yang nekat dan berani sekali. Dari mana sih ini semua? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini semua terbentuk karena Bapak Ibu sekalian. Ya, apapun pengalaman hidupnya, terutama di 12 tahun pertama, itu tersimpan rapi di limbic brain. Ya, makanya disebut limbic brain itu adalah emotional brain, feeling brain. Ini adalah pusat memori-memori manusia. Ya, kenapa ada anak ya ketika udah 17 tahun, 18 tahun menjadi memble? Ya, penakut. Tapi ada anak yang sangat percaya diri. Sangat tergantung di 12 tahun pertama nih diisi oleh apa? Ya. Siapa yang ngisinya? Ya, pola pikir apa yang diisi kepada si anak-anak. Itu akan menentukan dewasanya dia seperti apa. Bapak Ibu boleh catat nih ya, ini sebuah fakta. 65% pola pikir bawah sadar manusia terbentuk di usia 0 sampai 6 tahun. Anda catat. 65% loh Bapak Ibu. Pola pikir sadar bawah sadar kita orang dewasa 65% terbentuk di usia 6 tahun pertama. Luar biasa loh. Makanya Anda masih ngerti poin ini. Nah, lalu antara 7 tahun sampai 12 tahun nambah lagi 20% menjadi 85%. Jadi 85% pola pikir pola bawah sadar orang dewasa itu terbentuk di 12 tahun pertama. Makanya hati-hati ya Anda bagaimana mempengaruhi cara berpikir anak-anak Anda. Jadi kalau Anda sebagai ayah, sebagai ibu, nggak punya waktu
yang mendidik anak-anak Anda, terutama cara berpikirnya mereka, maka sekali lagi, pola pikir anak-anak Anda akan diambil alih oleh lingkungan. Ya, kalau dia lingkungan yang baik, dia akan mendapatkan hal yang baik. Tapi lingkungannya buruk, dia mendapatkan hal yang buruk. Nah, anak-anak zaman sekarang yang nggak peduli, nggak perlu bergaul dengan siapapun. Dia akan tinggal di kamar, dia buka yang namanya sebuah gadget, dia akan melihat jendela dunia. Ya, ada hal yang positif, ada hal yang buruk. Ya, makanya Bapak Ibu, lain kali saya nggak tahu ya, Anda mau nggak saya bawakan sebuah topik webinar bagaimana cara mengendalikan gadget internet untuk anak-anak, baik itu anak-anak di bawah 12 tahun maupun remaja. Anda rasa perlu nggak topik kayak gini? Coba Anda ketik di chat. Kalau banyak yang perlu, saya bawain, saya akan atur waktunya. Ya, banyak orang tua yang nggak sadar loh. Usia dini anak-anaknya udah dikasih gadget. Aduh, Bapak Ibu, itu sama aja Anda ngasih racun ke pikiran anak-anak Anda sedini mungkin. Kasih racun, Bapak Ibu. Nah, saya pengen tahu berapa banyak sih yang perlu tentang gadget ya, Bapak Ibu. Oh, banyak juga ya. Perlu. Oke, ini bulan apa sih? Agustus ya, September deh ya. Saya janji ya, nanti tolong diingatkan ya Indra ya, tentang gadget management buat anak ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti di bulan September saya akan detail bawakan itu. Dan sedikit keterangan aja, rumah sakit jiwa Bapak Ibu yang di Cipayung atau di mana ya, daerah Cipayung, daerah Bogor Bapak Ibu. Dari waktu ke waktu menampung anak-anak dan anak remaja yang kecanduan dengan games dan internet yang udah cukup akut, cukup parah. Ya, kejiwaan mereka sangat terganggu dan mereka harus dirawat berbulan-bulan, dikurung Bapak Ibu. Nanti saya akan tampilkan videonya. Mengerikan banget. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, ayo ambil tanggung jawab. Pengaruhi cara berpikir anak-anak Anda. Ya, kalau tidak, otak anak-anak Anda akan diambil alih oleh orang lain. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara pola pikir, dari tadi saya bicara pola pikir, pikiran kita ada pikiran yang menghambat sukses kita. Pikiran-pikiran kita ada yang menunjang, menopang, mendorong sukses kita. Ya. Jadi dalam pikiran kita nih ada yang menghambat sukses kita, ada yang menunjang suksesnya kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pikiran-pikiran ini tidak kita kendalikan, maka di limbik brain-nya Bapak Ibu akan tersimpan pola pikir Bapak Ibu sekalian yang akan menghasilkan berbagai emosi-emosi negatif. Contoh, jadi takut, pemarah, merasa bersalah, merasa jijik terhadap dirinya. Ini adalah 4 emosi dasar manusia. Fear, anger, guilt, disgust. Ya, di mana ini mempengaruhi semua perilakunya dia loh Bapak Ibu. Ya. Nah, saya akan share Bapak Ibu beberapa mindset negatif yang menghambat sukses seseorang. Nah, Bapak Ibu boleh catat ya di sini ya, Bapak Ibu. Beberapa mindset negatif ini biasanya warisan waktu kita kecil sih. Ya, mindset-mindset negatif ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, mindset yang bersikap perfeksionis. Segala sesuatu harus teratur. Segala sesuatu harus terencana. Kalau di luar rencana, ada sesuatu yang nggak sesuai dengan standar, maka saya akan marah. Maka saya akan merasa tidak nyaman. Maka saya akan sangat terganggu perasaan saya. Segala sesuatu harus pada tempatnya. Bapak Ibu, mana ada kehidupan yang semua teratur? Ya, kita bisa melakukan yang terbaik, tapi sikap perfeksionis itu adalah sebuah penyakit, Bapak Ibu. Orang yang punya sikap perfeksionis itu biasanya waktu dia 12 tahun pertama punya papa atau mama, punya bunda atau ayah yang selalu nyalahin anak. Ini salah, itu salah, ini nggak boleh. Ya, bahkan hukumannya bisa dalam bentuk fisik. Sehingga membentuk anak yang betul-betul perfeksionis, harus bersih, harus tertata, harus rapi. Nggak salah sih, rapi, tertata, nggak salah. Tetapi ketika kita ngedidiknya caranya salah,
maka si anak ini akan menangkapnya juga dengan cara yang salah. Dan ketika nanti dia kerja, Bapak Ibu, ya, dia akan sangat tersiksa banget karena melihat realita, kok banyak yang berantakan ya, kok nggak ada rencana yang baik ya. Wah, dia akan sangat emosional banget ketika dia kerja nanti. Ini ada loh Bapak Ibu di tempat kerja loh. Mindset perfeksionis. Ini bukan yang baik. Ini akan sangat mengganggu emosi seseorang. Yang kedua, ya, mindset gambar diri negatif, melihat diri sendiri secara negatif. Ya, ini terutama Bapak Ibu ketika anak-anak di 12 tahun pertama seringkali ya direndahkan, atau nggak sering, tapi ada 1-2 kali ucapan ayah atau bunda kepada anaknya ya yang bilang hal yang buruk. Misalnya begini, aduh, 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 dik, adik, lihat dong kakak kamu kok lebih rapi, kamu kok jorok ya, berantakan kamu. Wah, Bapak Ibu, apa yang dia dengar itu dia tangkap tuh. Dia masukkan ke dalam limbik brain-nya dia. Saya nih berantakan. Apalagi nanti suatu saat misalnya Bapak Ibu ya si ayah ngomong sama si anak, "Nah, kenapa sih matematika kamu kok jelek ya? Dulu Bapak pas seumuran kamu tuh lebih bagus loh." Ditangkap oleh si anak. Saya ini memang nggak bagus dalam matematik. Ya, atau Bapak Ibu sekalian ya, pernah diejek-ejek oleh sepupu, oleh om, tante, misalnya anak Anda, mohon maaf ya, ini bukan shaming, agak gemuk misalnya. Diketawain karena gemuk, jadi bahan ledekan. Dan itu terekam di dalam limbik brain-nya dia. Saya jelek, saya gemuk, saya pendek, saya hitam, dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Membentuk gambar diri yang negatif. Nah, ini bibit-bibit anak menjadi minder sampai nanti dewasa. Dan yang celaka, orang tua nggak intervensi dengan hal-hal yang positif, nggak melakukan afirmasi ke anak-anaknya. Ya udahlah, anak-anak ini berkembang, cara berpikirnya liar kemana-mana. Kasihan Bapak Ibu. Ya saya udah banyak berjumpa orang dewasa yang ngalamin hal ini. Gambar diri negatif. Atau ya Bapak Ibu, ya saya sih merasa di sini ada yang dulu ya masa kecilnya pernah mengalami pelecehan seksual oleh orang-orang terdekat. Ya, saya rasa sih ada 1-2 nih yang pernah ngalamin di para partisipan di sini. Ya, sehingga apa Bapak Ibu? Merasa terhina, merasa jijik sekali terhadap dirinya. Ya, merasa saya nggak berharga banget deh. Nah, akibatnya apa? Ketika dia bertumbuh dewasa, sebetulnya dia punya potensi, dia pinter, dia cerdas. Tapi karena dia mengalami pelecehan seksual pada waktu kecil, atau pelecehan lewat perkataan pada waktu dia kecil, itu merusak potensinya dia. Dia nggak yakin, dia nggak pede tentang potensinya. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, ya penyakit nomor 2 ini banyak banget terjadi di kalangan orang dewasa di dunia kerja. Ya cuma banyak yang nama cerita aja Bapak Ibu, nggak mau terbuka. Ya saya sebagai konsultan, kan saya nanganin orang-orang kayak begini Bapak Ibu. Jadi saya bilang banyak, hati-hati. Ya jaga anak-anak Anda punya pikiran. Yang ketiga Bapak Ibu. Nah, lanjutan tadi merasa nggak berharga. Berharga itu kan value ya Bapak Ibu. Harganya tinggi atau harganya rendah. Ya, karena mengalami penghinaan, direndahkan, dilecehkan pada waktu 12 tahun pertama. Ya apalagi Bapak Ibu sekalian ya saya pernah lihat sebuah kasus. Orang ini lahir dari keluarga yang kurang berada. Ayahnya itu secara finansial sangat kekurangan. Tapi om tantenya secara ekonomi banyak yang bagus. Jadi suatu saat ya Bapak Ibu, anak ini masih kecil, ada pertemuan keluarga besar, dia datang ke rumah opa omanya karena pertemuannya di sana. Dia lapar, dia mau makan dulu. Padahal yang lain-lain belum makan. Dia mau ambil ayam goreng, mau makan dulu. Lalu neneknya ngelihat,
Lalu tangannya ditepuk, Bapak Ibu. Lalu si nenek bilang begini, "Hei, gak boleh makan dulu. Kamu kan dari keluarga, dari papa kamu yang miskin, susah cari duit. Ya, nggak bisa cari duit, makannya belakangan. Nanti om tante kamu makan dulu." Kejadiannya hanya terjadi 1-2 menit loh Bapak Ibu. Tapi langsung diserap oleh pikiran si anak ini. Papa mama saya orang miskin. Orang miskin artinya nggak boleh makan duluan. Ditangkap Bapak Ibu. Saya nggak berharga. Orang tua saya miskin. Wah, dia marah sekali terhadap diri dia. Dia menjadi orang yang pendiam banget, nggak mau gaul, apalagi dengan orang-orang atau sepupu dia yang agak keuangannya baik. Dia merasa dirinya nggak berharga. Ya, dia merasa dirinya kok beda banget dengan orang lain. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, hati-hati loh Bapak Ibu sekalian. Kalau anak Anda nggak mau bergaul, ya maunya menyendiri, Anda mesti sensitif. Ya, jangan-jangan anak Anda mengalami satu kejadian entah di sekolah, entah dalam pergaulan, dihina, dilecehkan, direndahkan, sehingga dia nggak mau bergaul. Anda mau paksa seperti apa, dia takut untuk bergaul. Berarti ada sesuatu kejadian yang terjadi. Dan ini kalau dibiarkan sampai dewasa, Bapak Ibu, sekali lagi, ini orang akan menjadi sangat minder. Saya mau tanya ya, Anda ketik lagi di chat ya, banyak nggak sih kejadian kayak gini, Bapak Ibu? Ya, kalau banyak, ketik angka 1 lagi. Ya, saya nggak tahu nih pandangan Bapak Ibu ya, Anda kan datang dari berbagai kota di Indonesia. Ya, banyak nggak sih Bapak Ibu yang Anda kenal di lingkungan Anda gitu ya, orang-orang yang ngalamin seperti yang tadi saya ceritakan? Ya, coba boleh nggak ketik Anda di chat ya? Oke, oke Bapak sekalian, di sini udah mulai ketik nih ya. Oke, satu. Oke, berarti banyak ya. Ya, saya tahu beberapa nama dari sini kan dari berbagai kota ini. Banyak ya Bapak Ibu. Nah, jadi jangan ini terulang lagi kepada anak-anak Anda. Makanya topik hari ini Bapak Ibu ada double fungsi buat diri Anda dan buat anak Anda. Jangan sampai ini terjadi gitu loh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami dari Fredway Coaching ya kita baru menerbitkan sebuah kartu permainan ya, kita sebut dengan Connecting Card Games. Ini ada kartu untuk mempersatukan setiap orang melalui Fun Card Games. Ya, ini adalah sebuah media ya untuk meningkatkan komunikasi, mempererat hubungan, kenal lebih dalam, mempersatukan persepsi, membuat komitmen dan sebagainya. Nah, kita punya 3 edisi Bapak Ibu. Edisi Papa, Mama, dan Anak. Ini saya sangat anjurkan Anda punya Connecting Card Game edisi Papa, Mama, dan Anak. Ya, karena apa? Ya, Anda kalau lihat gambar sebelah kanan ya, kartu ini Bapak Ibu, ini adalah kartu yang menolong orang tua untuk punya pembicaraan yang mendalam dengan anak-anak Anda. Ya, seringkali kan kalau Anda ngobrol sama anak Anda mau lebih dalam, Anda bingung. Mau ngomong apa tuh bingung. Ya, Anda tadi mau menanamkan pikiran-pikiran yang positif ke anak-anak Anda kan bingung kan mau caranya gimana, ngomongnya gimana. Nah, kartu ini adalah pemandunya. Ya, nah manfaat dari card games ini ya ortu makin kenal anak, anak makin kenal ortu. Lewat kartu ini juga Anda bikin aturan-aturan main di dalam keluarga. Menyingkapkan berbagai kesalahpahaman yang mungkin disimpan oleh anak ya dan mengakrabkan hubungan. Jadi permainannya Bapak Ibu, kartu ini adalah ambil satu kartu, di situ ada pertanyaan yang perlu didiskusikan. Pertanyaan itu bisa dijawab oleh anak maupun oleh papa mama. Ya, kita juga punya edisi leadership. Ini memperkuat leadership Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana meningkatkan teamwork, meningkatkan problem solving, membangun hubungan. Ya, saya sangat anjurkan kaitan dengan mindset Bapak Ibu. Ya, edisi leadership dengan edisi papa mama ini Bapak Ibu, saya sangat anjurkan Anda punya. Kami membuat ini tujuannya menolong orang-orang seperti Anda bagaimana Anda punya media ya bangun komunikasi yang berkualitas dengan anak kalau di rumah dan karyawan Anda kalau di perusahaan.
Nah, Anda bisa beli ini ya Bapak Ibu lewat Tokopedia. Nah, Anda boleh screenshot ya, tokopedia.com Joshua minus store. Nah, ini cuma 75.000 karena memang didesain nggak mahal Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nah saya akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Bagaimana cara atau tips melatih pikiran-pikiran yang baik buat diri kita maupun buat anak-anak kita atau tim kita di kantor. Ya, nah saya berikan Anda beberapa tips ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini khususnya Anda nih. Kalau Anda punya pola pikir yang membatasi Anda punya sukses, Anda harus katakan kepada diri Anda stop. Ya, misalnya tadi ya contoh perfeksionis tadi. Ya, kalau itu terjadi kepada Anda harus stop. Share screen-nya terbalik. Ya, apakah Bapak Ibu share screen terbalik? Boleh berikan komen sebentar, teman-teman dari daerah yang lain. Share screen terbalik ya. Tolong dibantu ya, Indra atau Sheila. Enggak, Apakah Anda enggak melihatnya sih. terbalik? Enggak ya? Enggak, Pak saya. Enggak. Enggak terbalik ya? Oke. Dan mungkin Pak Budi boleh cek ulang Pak, tidak terbalik ya? Enggak ya? Nah, teman-teman yang lain bilang enggak nih, Pak Budi. Boleh dicek Pak, Bapak punya screen Pak. Oke, saya lanjut ya. Katakan stop kalau itu terjadi di dalam Anda. Pola pikir yang mengganggu. Oke, udah aman ya. Thank you Pak Budi. Ya, katakan stop. Karena kalau pikiran-pikiran itu muncul, Anda tidak katakan stop, Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi limbic brain Anda itu akan liar. Limbic brain itu akan berjalan tuh otomatis loh Bapak Ibu. Makanya Anda mesti pakai neocortex Anda, katakan stop kepada limbic brain-nya Anda. Pikiran-pikiran negatif, berhenti. Anda mesti perintahkan dengan otak sadar Anda. Neocortex itu otak sadar. Limbic brain itu otak bawah sadar. Dr. Caroline Leaf, dia bilang begini, nggak banyak orang yang pakai neocortex-nya untuk menjinakkan limbic brain-nya dia. Pola pikir kita itu semua ada di otak limbik. Nah, makanya ketika otak limbik kita ada pikiran-pikiran ngaco yang membuat kita nggak pede, yang membuat kita jadi sensi, gampang marah, segala macam, otaknya dipakai. Artinya neokorteksnya dipakai dengan cara apa? Katakan stop. Hei pikiran negatif, stop, berhenti. Ini nggak membuat saya menjadi baik. Bapak Ibu, langkah pertama ini kita nggak terlatih, maka Bapak Ibu, kita akan dijajah, dikontrol, dikendalikan oleh otak limbik kita. Yang banyak pikiran-pikiran ngaco, warisan waktu kecil. Makanya tadi saya tanya, di usia berapa anak Anda mesti Anda latih dan masukkan investasi pikiran-pikiran yang positif. Belajar pakai otak dari usia setahun. Tapi sekali lagi ya, kadarnya mesti disesuaikan dengan usianya. Ya kalau masih anak usia setahun kan sederhana banget cara berpikirnya mereka ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, reframe pikiran Anda. Bingkai ulang pikiran Anda. Contoh nih ya, misalnya Anda tipe orang yang minderan, nggak percaya diri. Sebetulnya Anda punya ide-ide yang bagus. Ketika di meeting, Anda punya ide ternyata dibantai oleh atasan Anda. Dikritik oleh atasan Anda atau diremehkan oleh atasan Anda. Anda merasa aduh cenut-cenut, merasa sakit banget gitu loh, diabaikan karena Anda sendiri udah sering diabaikan waktu kecil. Anda merasa diri Anda nggak berharga, sering diabaikan, sering nggak dianggap. Waktu kerja dewasa juga sering nggak dianggap, sehingga membuat Anda semakin tertekan, membuat Anda semakin nggak berharga, semakin nggak berharga. Nah, Bapak Ibu, ketika pola pikir ngaco itu kumat lagi, ya ketika Anda kerja, Anda mesti latihan cepat-cepat bingkai ulang pikiran Anda. Reframe ini bingkai ulang. Dengan mengatakan kepada diri kita, ya Freddy, salah nggak apa-apa. Ya it's okay kok, kalau salah bukan berarti saya nggak berharga. Jadi Bapak Ibu perlu self-talk.
Anda bicara kepada diri Anda sendiri. Ya, Anda katakan kepada diri Anda sendiri, it's okay. Kalau salah pun nggak ada mempengaruhi keberhargaan diri saya. Ayo Freddy, berani. Katakan ide Anda. Bapak Ibu, ini kalau ngomong kayak begini ya, mungkin Anda bilang, lu Freddy enak aja lu ngomongnya. Bapak Ibu sekalian, saya adalah orang-orang yang waktu kecil minder abis Bapak Ibu. Saya melatih reframe pikiran itu bahkan puluhan tahun kali. Bahkan sampai hari ini. Banyak progres. Jadi Bapak Ibu, mereframe, bingkai ulang pikiran-pikiran yang ngaco, wah Bapak Ibu akan makan bertahun-tahun. Makanya ya Bapak Ibu, dari fakta ini, kasihan ya kalau anak-anak Anda mengalami hal yang sama dengan Anda. Dia tidak berharga, dia merasa minder, dia merasa banyak pikiran yang negatif karena masukan yang negatif, nggak dididik oleh orang tuanya. Kan tersiksa loh Bapak Ibu. Ngeberesin pikiran ngaco ini makan waktunya bahkan puluhan tahun nggak beres-beres. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, latihan pakai otaknya yuk. Ya, yang pertama adalah katakan stop kepada pikiran ngaco yang melimit, membatasi kita punya sukses. Yang kedua, langsung bingkai ulang, masukkan antibiotik, tanda kutip, pikiran-pikiran positif. Jangan masukkan racun-racun ke dalam pikiran kita. Ya, jadi ketika meeting misalnya, Anda minder, Anda takut salah, takut ngomong, latihan. Freddy, salah nggak apa-apa. Nah, itu kan bingkai ulang. Salah itu berarti kamu latihan untuk belajar apa yang benar, apa yang salah, dan tidak boleh diulangi lagi. Itu kan reframe. Bingkai ulang. Katakan hal yang positif, yang memberikan Anda, memberdayakan keberanian Anda. Jadi jangan pikiran ngaco itu dikasih racun terus. Dia akan semakin gede, semakin besar, akan semakin bertumbuh besar pikiran ngaconya itu. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Tipsnya, saya mau bilang sama Bapak Ibu, it's not easy, but possible. Latihan terus. Ya, sampai apa? Anda itu, Bapak Ibu sekalian, terlatih. Ya, sekali lagi ya, kalau ada anak-anak Anda juga yang udah kena pikiran ngaco itu, latih mereka untuk reframe. Yang ketiga, ya, selalu bertanya kepada diri kita. Tanya, apa buktinya? Nih contoh ya Bapak Ibu ya. Anda di limbic brain-nya Anda punya pola pikir, gua mah tukang gagal terus. Gua mah payah. Anda tanya kepada diri Anda, apa buktinya saya payah? Mungkin si limbic brain ngomong begini, ya dulu-dulu lu juga kalah terus. Oke, itu kan dulu. Apa buktinya saya sekarang sampai hari ini payah? Ngerti ya maksud saya Bapak Ibu ya? Ini untuk meng-counter pikiran negatif, meng-counter pikiran ngaco di dalam diri kita. Atau Anda bilang begini, ya memang gue sih nggak berharga sih. Keluarga saya miskin, orang tua saya miskin, saya nggak berharga. Tanya diri Anda sebuah pertanyaan, apa buktinya Freddy? Lu nggak berharga. Padahal Tuhan menciptakan kamu, Tuhan bilang kamu berharga loh. Jadi ada questioning, pakai neocortex, pakai pikiran sadar Anda. Analisa, apa benar kalau dulu salah, gagal, akan selamanya salah dan gagal? Apa benar? Apa buktinya? Nah, itu neocortex yang make tuh. Kalau Anda misalnya pikiran nggak warasnya, ngaconya, pikiran ngaconya itu muncul, Anda diem, Anda renungkan, Anda aminkan, memang saya nggak berharga, saya memang gagal melulu. Berarti Bapak Ibu Anda sedang dikontrol oleh otak limbik Anda yang ngaco. Dan neokorteksnya tidur. Otak neokorteksnya tidur, itu yang dibilang oleh Dr. Leaf, hanya 5% orang yang terlatih pakai otak sadarnya mereka untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif di dalam limbic brain-nya mereka.
Seru ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, ini by the way bermanfaat nggak sih nih penjelasan saya? Mau diterusin nggak tips-tips yang selanjutnya? Boleh nggak kasih chat nih? Ya, kalau Bapak Ibu ada komen boleh ketik di chat ya Bapak Ibu ya. Anda mau lanjut nggak nih dengerin tips yang selanjutnya? Ya, bagaimana mengalahkan Bapak Ibu si limbic brain yang kurang ajar gitu ya, udah menetap di dalam pikiran kita yang merusak, menghambat kita punya sukses padahal kita punya potensi loh. Ya, seru ya. Oke. Berapa lama Pak setiap ucapkan reframe pikiran? Semenit 2 menit udah cukup. Ya, semenit 2 menit udah cukup, tapi frekuensinya aja. Ya, sering ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, bagus, bagus. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Anda boleh ketik ya. Anda boleh ketik. Ya, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, pakai neokorteks Anda. Makanya nih topik besarnya adalah pakai otaknya yuk. Pakai pikiran sadar Anda ketika si pikiran nggak waras ini, pikiran ngaco ini muncul. Jadi jangan direnungkan. Cepet-cepet pakai neokortex, tanya, buktinya apa? Gua nggak berharga. Ya memang yang lalu gua nggak berharga, emang kedepannya juga nggak berharga. Apa buktinya, Freddy? You questioning yourself. Challenge your negative thinking. Anda tantang ya pikiran-pikiran yang salah itu. Ya, itu kan warisan masa lalu, Bapak Ibu. Cuma kebawa terus. Kenapa kebawa terus? Lah, uang kita ngejinakin kok. Maka dia akan colek Anda terus. Ya, sampai Anda babak belur. Ya. Nah, kemudian teknik yang keempat. Hilangkan cara berpikir what if. Aduh, kalau gua nanti ngomong, kalau salah gimana? Kalau saya utarakan ide-ide ini, kalau dibilang nggak mutu gimana? Kalau diabaikan gimana? Terus saja berpikir, what if? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Anda akan seperti anjing yang gigit ekornya, muter, 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 muter. Anda nggak bergerak, ya. Anda akan nggak move on karena terlalu over analisa, over pikir negatif, sehingga Anda nggak punya keberanian. Jadi Bapak Ibu, seminimal mungkin, semaksimal mungkin, pola pikir what if ini Bapak Ibu abaikan, buang. Kalau muncul lagi, si what if ini pakai neokorteksnya Anda lagi, pakai pikiran sadar Anda kembali, Bapak Ibu sekalian. Stop it. Hey, what if? Stop it. Oke, ada pertanyaan ya dari Pak Budi. Apakah ini bisa membuat menjadi sebaliknya jika over PD dan ternyata gagal mencapai tujuan? Bisa ya dalam case tertentu, tapi menurut saya mendingan over pede deh daripada under pede. Dan kalaupun gagal, over pede dong. Gua coba lagi dengan cara yang berbeda. Ya, mendingan over pede, Pak. Ya, tapi over pede yang menghambat sukses Anda itu yang nggak bagus. Tapi over pede yang mendorong Anda punya sukses itu bagus. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, cara berpikir kita cuma 2 jalur kok. Yang menghambat dan yang mendukung. Kalau over PD-nya mendukung sukses Anda, jalan aja. Misalnya nih, Anda ditolak 10 kali, 20 kali oleh pelanggan. Ya over PD aja, so what gitu loh. Gua akan lanjut sampai tembus. Itu kan over PD yang positif ya. Tapi kalau over PD yang tanpa persiapan, over PD yang Anda nggak belajar hal yang baru, itu mengaco. Ya, oke. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan aja langsung ketik, nanti saya akan langsung jawab ya. Jadi, yang keempat, latihan overthinking, overanalisa yang menghambat kita. Kalau kayak begini nanti gimana? Kalau kayak gitu gimana? What if itu boleh dipakai sekali lagi ya, untuk mendorong tindakan Anda supaya Anda berani. Tapi kalau what if-nya ini menghambat Anda untuk nggak bergerak, ini yang perlu dibantai. Ayo, neokorteksnya dipanggil, neokorteks. Yuk kita bunuh nih si what if yang menghambat nih.
Jadi jangan izinkan pikiran-pikiran ngaco, pikiran liar ini merusak diri Anda. Ya, oke, ini ada pertanyaan. Over PD positif maksudnya lebih baik bertindak daripada overthinking. Iya, lebih baik bertindak over PD. Ya, disalahin nggak apa-apa. Memang gua salah, ya gue coba lagi lah. Misalnya kayak gitu ya. Kalau di kantor ya, Bapak Ibu ya. Waduh, gue dikritik abis nih. Gue dibilang nggak mutu. Ya wes, gue belajar nih nggak mutunya di mana. Besok-besok gue aja nggak pakai cara itu lagi. Gue yakin gue pasti diterima ide gue. Kan tuh over pede ya. Daripada overthinking yang negatif. Muter nggak karu-karuan. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang overthinking, overanalyzing puluhan tahun. Wah, Bapak Ibu, melatihnya tuh betul-betul ya Bapak Ibu, perlu sebuah tekad yang kuat pakai neokortek. Saya latih itu juga bertahun-tahun. Ya sekarang udah banyak lah, udah banyak sembuh. Saya mah udah bodo amat lah pokoknya. Overanalyzingnya bodo amat gitu loh udah. Pokoknya gue mau pikiran saya itu bebas, nggak mau terlalu tertekan gitu loh ya. Oke, dari Pak Nasifin ya. Bagaimana cara menghadapi leader yang perfeksionis? Wah, ini apes nih Pak, punya leader yang perfeksionis ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ujung-ujungnya selalu disalahin. Karena leader selalu merasa benar. Ya, Bapak Ibu, saya cuma ajak Anda reframe, bingkai ulang. Ya, kalau ngadepin kayak begini. Jadi kita berpikir gini, oke, yang penting yang pertama saya nggak mau ketularan penyakit perfeksionis. Yang kedua, kalau dia koreksi saya masih ada yang salah, baguslah. Berarti dia seperti trainernya saya. Dia adalah mentor gratisnya saya. Berarti saya mesti perbaiki. Jadi Bapak Ibu, Anda reframe pikiran Anda supaya Anda tetap semangat gitu loh. Kalau masih mau kerja di situ. Jadi Anda cara bingkai ulangnya adalah, oke, salahin lagi, salahin lagi. Coba gue pengen tahu yang salah tuh yang mana sih menurut dia? Yang benernya gimana sih menurut dia? Wah, gue ketemu mentor yang sadis tapi bermanfaat nih. Melatih pikiran gue nih. Gue punya mentor yang gila nih, maknyus nih. Ya, ini kayak cabai rawit, pedesnya minta ampun, salah melulu. Tapi di situ gue akan dilatih. Ya, mencari cara-cara yang lebih baik. Reframe Bapak Ibu. Pak, aku udah nggak tahan nih Pak. Ini udah terjadi bertahun-tahun, reframe-nya mau sampai kapan? Nah, kalau Anda udah berpikir kayak gitu, tinggal Anda putusin. Kalau itu udah mengganggu mentalitas Anda, ya Anda udah sangat tergantung depresi, ya Anda tinggal tanya pada rumput yang bergoyang, mau stay atau mau lanjut. Ya, kadang-kadang memang saya pernah loh dapat kasus klien saya itu dapat atasan yang sadis, Bapak Ibu. Perfeksionisnya terlalu sadis. Sampai merusak harga dirinya dia. Sampai dia udah nggak tahu bahwa dia tuh berharga apa enggak. Padahal dulu dia kuliah tuh selalu nilainya ranking 1. Nah, kalau udah kayak begitu, mendingan kalau udah sangat mengganggu mental health Anda tanya pada rumput yang bergoyang deh. Lanjut atau ya Anda bikin keputusan. Ya, ini yang keempat, what if. Nah, Bapak Ibu, yang kelima, nah ini nih, yang ini nih ya. Pola pikir jangan membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Bapak ini penting banget, serius banget ini Bapak Ibu. Jangan banding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Ini adalah pola pikir yang paling maut membunuh motivasi kita, harga diri kita. Nah, Bapak Ibu, saya tanya ya, Anda pernah nggak banding-bandingin anak Anda dengan orang lain? Dengan kakaknya, dengan sepupunya. Bapak Ibu, kalau Anda lakukan itu, Anda lagi merusak moralnya dia. Anda lagi merusak harga dirinya dia. Dan Anda harus ambil tindakan, minta maaf sama dia. Dan Anda perbaiki. Anda reframe anak Anda. Ya, kalau pernah Bapak Ibu bertobat, Bapak Ibu. Samperin anak Anda, lalu Anda katakan, "Nak, ayah melakukan hal yang salah, bunda melakukan hal yang salah. Ayah pernah ngomong begini-begini pada waktu kamu kejadian begini-begini. Kamu masih ingat nggak?"
Ayah minta maaf atau bunda minta maaf, lalu tanya kepada dia, kamu mau nggak maafkan? Ya, ayah akan cabut perkataan ayah yang salah, bandingkan kamu dengan yang lain. Kamu mau nggak maafin ayah? Kamu mau nggak maafin bunda? Bapak Ibu masih tunggu, sabar Bapak Ibu. Sampai dia bilang, saya mau maafkan. Harus bersuara. Kalau ngangguk-ngangguk aja berarti dia masih luka Bapak Ibu. Atau dia diem gitu loh ya, berarti dia masih terluka. Kalau diamnya setengah jam, berarti lukanya sangat dalam Bapak Ibu. Dan Anda mesti sabar. Ayo dong, nak, maafin bunda ya. Bunda betul-betul menyesal banding-bandingin kamu. Mau nggak nak? Kamu maafin bunda. Anda mesti nunggu sabar. Ya, Anda perlu kadang-kadang dia diem, ya nggak apa-apa, Anda diem aja di sampingnya. Ketika dia bilang, iya aku maafkan bunda, misalnya gitu ya. Misalnya kayak begitu. Anda peluk dia. Wah, Bapak Ibu, bisa nangis. Anak-anak pasti nangis deh, saya jamin deh. Nggak apa-apa, dia nangis, itu dia lagi sembuhkan lukanya dia. Bapak Ibu, salah satu penyebab luka ya buat anak-anak itu dan bahkan sampai dewasa karena dibanding-bandingkan. Anda jangan remehkan hal ini loh. Nah, ini merusak cara berpikirnya dia, merusak mindset-nya dia. Ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir ya, karena udah lewat 5 menit nih. Yang keenam Bapak Ibu, jangan mencoba menyenangkan semua orang. Mindset yang mencoba menyenangkan semua pihak. Anda akan sangat lelah sekali. Orang yang punya cara berpikir mencoba menyenangkan semua orang, itu biasanya pada waktu kecil sangat banyak terima keluhan-keluhan dari orang-orang sekitarnya. Aduh, kamu kalau gambar kurang bagus ya. Aduh, kamu ini kurang cepet ya. Aduh, kamu ini lambat ya orangnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini pada waktu 12 tahun ini banyak ketemu keluhan, disalahin, dicaci maki, dan sebagainya. Sehingga untuk mengobati hal itu, dia mencoba nyenangin semua pihak. Dan saya mau tanya Anda, lelah nggak Anda mencoba menyenangkan semua pihak? Capek banget loh Bapak Ibu. Ini nggak sehat. Nah, oleh karena itu, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya jangan lakukan hal ini. Stop. Pakai neokortex Anda. Pokoknya intinya adalah do your best. Kalau ada orang yang tetap kecewa, itu dia punya problem. Anda tidak bertanggung jawab terhadap perasaan dia. Anda tidak bertanggung jawab terhadap dia punya bercara berpikir. Anda tidak bertanggung jawab terhadap emosinya dia. It's your problem. Sehingga apa Bapak Ibu? Anda nggak beban. Ya, Anda nggak beban gitu. Nggak jadi beban loh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 6 hal itu adalah cara-cara Anda melatih pakai neokortex. Pakai otaknya yuk. Latihan pakai pola pikir Anda yang sadar untuk mengendalikan limbic brain, pikiran-pikiran di bawah sadar Anda. Nah, Bapak sekalian, dengan Anda lakukan hal itu, ya, Bapak sekalian, dengan Anda latihan dengan disiplin hal itu, Anda akan mendapatkan freedom. Anda akan merasakan sebuah kebebasan dari tekanan-tekanan. Dan Anda akan merasa bahwa Anda itu berharga dan Anda siap membangun Anda punya sukses. Nah, sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian, siapa yang sayang anak? Saya yakin semua sayang anak ya. Jadi Bapak Ibu, ayo latih anak-anak Anda pakai neokortex. Pakai pikiran sadarnya untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif. Dan janganlah Anda jadi investor pikiran negatif kepada anak-anak Anda. Investor terbesar anak-anak Anda punya pikiran negatif biasanya dari papa mama, dari orang tua. Ya, jadi ayo berhenti Bapak Ibu sekalian. Ya, menjadi investor pikiran negatif ke anak-anak Anda. Jadilah investor pikiran yang positif kepada anak-anak Anda. Setuju nggak? Ya, kalau setuju ketik yuk angka 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi saya selesai sampai di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian, kalau